Assalamualaikum sahabat Quran. Insyaallah pada video kali ini kita akan menjelaskan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Asr. Kita mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Waw huruf bibir. Kemudian karena wawnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang sukun, maka matnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ain, tenggorokan bagian tengah. Shad, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ra, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena kita berhenti pada huruf ra, maka ra-nya disukunkan dan hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Dan karena kita berhenti, kemudian ada dua huruf yang disukun, maka yang terjadi adalah waqaf raum dan tidak terjadi panjang sama sekali. Kemudian kita lanjut pada ayat yang kedua. Innal insana lafi khusr. Ada hamzah koto atau hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka terjadi hukum bacaan gunna asli yang dibaca dengung dan setiap dengung keluar dari hidung. Kemudian bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Lamnya terbaca yaitu berbunyi sukun sehingga keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Terdapat juga hamzah wasol. Kemudian ada hamzah kotok lagi atau hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun, bertemu dengan huruf sin yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, maka di sini terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki ausat. Dibaca samar disertai dengung. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Kemudian karena sinnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i yang panjangnya dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Fa, huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena fa-nya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang dua harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kha, tenggorokan bagian atas. Sin, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Kemudian ra, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Nah, karena kita berhenti pada huruf ra, maka ra-nya disukunkan, kemudian hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Nah, ini sama dengan ayat pertama, karena huruf sebelum ra adalah huruf sukun, maka kita lihat dua huruf sebelum ra, yaitu kha yang berharokat dhammah. Jadi, hukum ra itu dipengaruhi oleh beberapa sisi. Kita bisa lihat dari harokat yang ada pada ra itu sendiri. Kemudian ketika ra itu sukun bisa dipengaruhi oleh harokat sebelumnya. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh huruf setelahnya. Bahkan dua huruf sebelum ra bisa juga mempengaruhinya. Jadi seperti itu kaidah dalam menentukan tebal tipis dari hukum ra itu sendiri. Kemudian terakhir sebagaimana pada ayat pertama terjadi juga waqaf raum, yaitu bertemunya dua huruf sukun di akhir kata atau akhir kalimat sehingga disebut juga dengan istilah iltiqa'us sakinain. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran
pada surah Al-Asr ayat 1 dan ayat 2. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Asr ayat 3. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terdapat hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka matnya gugur. Dan yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Kemudian terdapat hukum alif lam syubbiha bisyamsiyah karena lamnya langsung bertasydid. Terdapat juga hamzah wasol. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Dzal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena dzalnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Ada hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Kemudian karena hamzahnya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mad badal. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Mim huruf bibir, nun ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Kemudian karena nunnya berharokat dhammah diikuti wawu sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ternyata ada 2 wawu. Kemudian wawu pertama sukun dan wawu yang kedua hidup. Maka seharusnya terjadi idgham mutamatsilain. Tapi karena terjadi mad sebelumnya, maka idgham mutamatsilain gugur sehingga yang terjadi adalah takhallus bil mad. Jadi mad lebih berfungsi daripada idgham mutamatsilain. Kemudian ada huruf alif fariqah atau alif zaidah. Artinya adalah alif yang tidak pernah terbaca sama sekali. Kemudian waw huruf bibir, ain tenggorokan bagian tengah, mim huruf bibir, lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kemudian karena lamnya berharokat dhammah diikuti wawu sukun yang keluar dari bibir, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang bertasydid, sebagaimana di awal tadi, maka matnya gugur sehingga yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Dan terdapat lagi alif fariqah atau alif zaidah. Kemudian alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca. Kemudian terdapat juga hamzah wasol. Sode, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Karena sodenya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ha, tenggorokan bagian tengah. Karena haknya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi lagi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Waw huruf bibir, ta ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Waw lagi huruf bibir, karena wawunya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Sode,
ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Kemudian karena sodoknya berharokat fathah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi bacaan lin. Kemudian terdapat lagi alif zaidah atau alif farikoh. Ba huruf bibir, kemudian hukum alif lam idhar komariah. Karena lamnya terbaca, sehingga keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ha, tenggorokan bagian tengah. Qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Di sini terdapat tanda wasol, yaitu lam alif yang disebut sebagai waqaf mamnu, artinya dilarang berhenti. Waw huruf bibir, ta ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Waw lagi huruf bibir, karena wawnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi lagi hukum bacaan mat tabi'i. Panjang 2 harokat, dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Sode ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Karena sodoknya berharokat fathah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka sama seperti sebelumnya terjadi bacaan lin. Kemudian terdapat lagi alif farikoh atau alif zaidah. Ternyata di surah Al-Asr ayat 3 ini terdapat banyak alif farikoh atau alif zaidah. Artinya alif yang tidak terbaca sama sekali. Bagaimanapun kondisinya, dia tidak pernah terbaca. Kemudian ba huruf bibir bertemu dengan alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca. Kemudian sodoknya ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Kemudian ada ba yang keluar dari bibir. Karena ba-nya berharokat sukun dan berada di tengah huruf, maka hukum bacaannya qalqalah sugro, bunyi pantulannya kecil. Kemudian terdapat huruf ro yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena kita berhenti pada huruf ro, maka ro-nya dibaca sukun, sehingga hukum bacaannya tebal. Ya, meskipun kita lihat di sini, ro-nya berharokat kasroh, tapi kasrohnya tidak berlaku karena dibaca sukun. Maka kita lihat dari 2 huruf sebelum ro, yaitu sodok yang berharokat fathah. Karena ba-nya tidak berpengaruh karena dia sukun. Dan di sini terjadi waqaf raum yang artinya kita berhenti pada 2 huruf sukun tapi tidak terjadi tanda panjang sama sekali. Atau disebut juga dengan istilah iltiqa'us sakinain, artinya ada 2 huruf sukun yang bertemu. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Asr ayat 3. Alhamdulillah, akhirnya selesai lagi pembahasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Asr mulai dari ayat pertama sampai ayat 3. Kembali lagi kami sampaikan kepada sahabat Quran yang ingin menguasai makharijul huruf, ilmu tajwid, bahkan sampai goribul Quran dan pembahasan sifat-sifat huruf, maka sahabat Quran bisa mengikuti sertifikasi Quran nasional metode Akbariyah, baik kelas online maupun kelas offline. Untuk kelas online, insya Allah hanya 5-10 kali pertemuan kita telah membahas secara keseluruhan materi-materi yang ada pada buku metode Akbariyah. Kemudian untuk kelas offline, insya Allah hanya 2 hari full pertemuan, kita juga telah membahas secara keseluruhan semua materi yang ada pada buku metode Akbariyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.